sejelek-jeleknya wanita pasti laku keras di kapal pesiar. Pasti itu ya. Buktikan. Bagaimana sih kalau seorang wanita atau pria kerja di kapal pesiar kontrak pertama lagi? Nah, sekarang Upoy bakalan sedikit sharing atau berbagi pengalaman ya. Ya khususnya masalah godaan ya guys. Kita bahas yang jelek-jeleknya aja dulu ya. Godaan di kapal pesiar itu kayak gimana sih kalau buat pria atau wanita? Sebelum saya lanjut ke dalam pembahasan video ini, bantu channelnya Upoy dengan cara subscribe, like, dan gedarkan loncengnya ya guys. Terima kasih banyak. Kalian pasti terkejut ya lihat yang baru mikrofon baru beli guys di Shopee. Nah, saya bakalan membahas yang pria dulu karena saya seorang pria, saya tahu bagaimana rasanya kontrak pertama di kapal pesiar. Khususnya godaan ya guys, godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, oke? Untuk masalah pria itu di kapal pesiar di kontrak pertama, apalagi jomblo, apalagi jelek kayak Upoy ya, tampangnya standar, itu godaannya tidak terlalu ya guys, tidak terlalu, malah tidak ada lagi ya. Kenapa bisa dibilang tidak ada? Karena kalau di kapal pesiar itu ya guys, jumlah pria dan wanita itu, pria itu lebih banyak daripada wanita. Kalau hitung-hitungan ya, misalnya 100 orang kerja di kapal pesiar, 20 orang itu adalah wanita dan 80 orang itu adalah pria. Karena wanita itu sangat langka sekali ya. Kenapa langka? Karena menurut saya kalau kerja di kapal pesiar itu ya guys, kalau buat wanita itu sangat lumayan melelahkan sekali. Karena saya sebagai pria saja kerja di kapal pesiar lumayan melelahkan sekali dan lumayan membuat saya stres ya guys. Maka dari itu pria lebih banyak daripada wanita. Kalian tahu lah ya, pria itu lebih tangguh, lebih kuat daripada wanita, oke? Jadi godaan untuk pria di kontrak pertama itu tidak terlalu banyak. Jadi buat teman-teman ya, teman-teman wanita yang di rumah punya pacar kerja di kapal pesiar, jangan terlalu khawatir, tapi tetap aja komunikasi. Apalagi pacar kalian itu tampangnya pas-pasan ya kayak Upoy ya, hitam jelek lagi masih hidup ya. Itu bakalan tidak ada gangguan, tidak bakalan ada godaan-godaan yang terlalu berat buat si pria ya, itu buat si pria. Nah, ini nih yang saya mau bahas secara detail dan lebih jelas lagi, yaitu wanita di kontrak pertama di kapal pesiar. Godaannya kayak gimana sih ya? Untuk seorang wanita, saya buka-bukaan aja ya. Saya buka-bukaan saja untuk masalah godaan-godaan di kapal pesiar. Saya cerita sesuai dengan kenyataan saja selama saya kerja di kapal pesiar. Kalau seorang wanita itu kerja di kapal pesiar di kontrak pertama itu, godaannya itu keras guys, lebih keras daripada batu. Aduh, oke. Walaupun si wanita itu tampangnya jelek, hitam, hidup lagi ya. Pasti laku, pasti itu. Ini kenyataan guys, kenyataan saya sering lihat pakai mata saya ya, pakai mata saya. Apalagi kontrak pertama, aduh, wanita kontrak pertama dilihat oleh seorang pria-pria di kapal pesiar itu bagaikan ayam kampus yang masuk ke dalam kapal pesiar. Jadi kalau bagaikan kayak kucing itu ya, kucing itu sering makan nasi selama 8 bulan, makan nasi aja selama 8 bulan, tiba-tiba melihat ayam kampus masuk ya, ayam kampus renyah lagi ya. Ya pasti bakalan tertarik seperti itu ya. Jujur saja saya dulu juga sempat merasakan itu waktu saya ketika jomblo ya, ketika tidak ada pasangan seperti itu ya. Sempat merasa tertarik seperti itu, tapi saya rasa kerja di kapal aja sudah capek banget, apalagi punya cewek seperti itu ya, pastinya ya bakalan makin capek lagi, pikiran makin ya gimana gitu ya. Tapi ada yang bilang juga kalau punya pacar di kapal pesiar itu lebih asik, waktu tidak terasa ya katanya mereka ya. Jadi Upoy cerita saja sesuai dengan kata teman-teman yang punya pacar di kapal pesiar seperti itu ya. Kita lanjut lagi, wanita itu keras godaannya. Dan
Wanita di kapal pesiar itu ya, saya kasih sedikit tips buat wanita yang kerja di kapal pesiar. Kalian itu harus benar-benar kuat iman kalian. Apalagi wanita itu jomblo ya, apalagi wanita itu jomblo dan tidak punya pasangan, itu keras banget godaannya. Banyak cowok-cowok yang ingin mungkin mencari nomor HP kalian atau nomor kamar kalian ya. Ada aja yang nanya, ada yang take care kalian, udah makan belum? Misalnya nih, seorang wanita itu kerja di dapur, pasti ada aja tukang masak atau cowok tukang masak take care kepada kalian ya. Jadi modus-modus seperti itulah ya. Aku masak ini nih, mau nggak? Seperti itu misalnya. Kalau wanita itu, kalau misalnya kalian itu ya tidak bisa, misalnya tidak tahan godaan di kapal pesiar, yang pastinya itu kalian pasti dapat pacar di kapal pesiar ya, dapat pasangan. Kalau kalian jomblo sih tidak masalah, tapi kalau kalian punya pacar misalnya di rumah menunggu, apalagi si wanita itu punya suami misalnya sudah menikah ya, kerja di kapal pesiar, dan si prianya di rumah tidak di kapal pesiar, itu pasti digoda. Pasti wanita menikah, tidak menikah, atau jomblo itu diratain. Godaannya sama coy. Godaannya sama ya. Saya sering melihat seperti itu ya. Sering melihat, apalagi udah tua gitu ya. Udah tua itu pasti ada aja pria yang mengganggu atau menggoda ya. Kalau kalian itu misalnya jelek ya, yang tadi Upaya bilang itu jelek, atau kalian jerawatan, pasti ada aja yang menghubungi kalian atau meminta nomor kalian, atau yang take care ya. Misalnya ada party ya, all group party, pasti ada aja yang mengajak, party yuk sama aku keluar, misalnya seperti itu. Atau makan dinner di tempat restoran di kapal pesiar itu diperbolehkan buat kru, ada jadwalnya itu. Misalnya diajak, aku ada gini nih, ada dinner nanti malam, makan sama aku, ntar aku yang traktir, misalnya seperti itu. Atau misalnya tukang masak misalnya kan dimasain, dibawain seperti itu, atau diajak keluar ya. Begitu coy kalau di kapal pesiar. Jadi buat wanita, Upaya kasih saran, kalau kalian benar-benar kerja di kapal pesiar, jaga diri baik-baik ya kalau bisa. Jaga diri baik-baik, dan jangan sampai kalian misalnya tergoda oleh pria-pria tampan di kapal pesiar, karena di kapal pesiar itu banyak pria tampan ya, dari negara lain juga ada. Pokoknya tidak dari negara kita aja, banyak dari negara-negara lain itu. Dan ada juga yang benar-benar take care kalian dari masalah misalnya finansial ya. Misalnya dari orang acak-acak seperti itu, katanya sih orang acak-acak itu berani mengeluarkan uang demi seorang wanitanya, misalnya diajak keluar pergi seperti itu. Itu aja sih yang terkenal si acak-acak itu ya, orang acak-acak di kapal pesiar. Dia itu ya lebih berani untuk masalah pengeluaran uang. Tapi kalau orang kita itu agak sedikit kaku mungkin ya, karena di kapal pesiar itu sangat sulit sekali mencari uang, dan jika habis uangnya untuk seorang wanita saja, ya tidak bakalan membawa uang ke rumah. Jadi seperti itu. Jadi itulah godaan buat si pria atau wanita di kontrak pertama, khususnya seorang wanita, itu godaannya lebih besar daripada pria. Apalagi kontrak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalian tahu lah, nanti kalian pasti tahu bagaimana itu kerja di kapal pesiar. Sejelek-jeleknya wanita pasti laku keras di kapal pesiar. Pasti itu ya. Buktikan kalau kalian ingin laku di kapal pesiar, tapi hati-hati. Kadang kalau laku itu kan pria itu cuma ingin, ya kalian tahu lah ya. Jadi seperti itu. Sampai jumpa lagi next video guys. Bye bye.